Hitung ya. Ci, Ro, yuk. Selamat datang di online service Maranatha Youth Generation. Sebelum mulai, perlu Anda siapkan dulu diri Anda sesuai arahan berikut ini. Fokuskan dan arahkan hati Anda hanya kepada Tuhan. Jangan kepada cewek orang yang gak pernah notice kamu lebih dari sahabat. Pakailah pakaian yang rapi dan layak untuk menghadap Tuhan. Tapi yang gak usah pakai jas juga kali mas, kamu kayak mau nikah aja. Carilah tempat yang tenang dan nyaman untuk beribadah. Tapi ya jangan sambil tiduran gitu juga mas. Hei mas, bangun mas. Hei mas, mas. Bila memungkinkan, sediakan jaringan internet yang stabil dan kuat agar dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Woi, siapa sih Mavinan? Alamat. Tapi ya jangan pakai kuota orang juga, mas. Nah, sekarang kamu sudah siap untuk mengikuti online service Maranatha Youth Generation. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Woi, Jasmudi. Shalom MyG, apa kabar kalian? Saya berdoa kalian baik-baik saja, kalian tetap semangat, tinggal di rumah. Nggak terasa kita sudah sebulan lebih ibadah dengan streaming. Saya berdoa setiap ibadah yang di upload, yang kalian saksikan, yang kalian nikmati, saya berdoa itu akan memberkati kalian. Nah, hari ini saya dorong untuk teman-teman sekalian, jangan lupa saat teduh baca firman Tuhan, berdoa di rumah masing-masing, jangan jauh dari Tuhan ya. Nah, nggak terasa bulan ini kita punya tema yaitu God's Presence. Allah hadir, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya akan baca di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, teman-teman, firman Tuhan ini berkata ada rahasia yang mengandung kekayaan yang tidak ternilai. Rahasia yang diberitahukan, rahasia yang dinyatakan oleh Allah kepada manusia. Rahasia itu rahasia yang tidak ternilai katanya. Bahkan rahasia itu sebagai kunci kita untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Apa itu rahasianya? Kalau Tuhan punya rahasia, lalu rahasia itu diberitahukan kepada kita, berarti rahasia itu sangat-sangat berharga, sangat-sangat penting buat kita. Apa itu rahasianya? Rahasianya yaitu bahwa Yesus hadir dalam hidup orang percaya. Yesus ada di dalam kehidupan kita. Yesus bukan ada di samping. Yesus bukan ada di atas,
sebelahmu. Yesus bukan ada di kanan atau kirimu, atau di depan atau di belakangmu, tapi Yesus ada di dalammu. Yesus hadir saat engkau susah, Dia hadir. Saat engkau senang, Dia hadir. Saat engkau sendirian, Dia tidak meninggalkanmu. Dia hadir dalam kehidupanmu. Betapa dahsyatnya Tuhan itu. Nah, kalian boleh kehilangan apa saja dalam dunia ini. Kalian boleh kehilangan uang, kalian boleh kehilangan orang yang kalian kasihi, orang yang kalian cintai, orang yang kalian sungguh-sungguh berharga buat hidup kalian. Atau kalian juga kehilangan barang berharga, barang-barang yang kalian punya, yang sangat berharga. Kalian boleh saja kehilangan itu. Tapi saya mau berkata, jangan pernah kehilangan Yesus dalam hidupmu. Karena hadiratnya tidak hanya ada di gedung gereja. Dia hadiratnya bukan ada di tempat-tempat tertentu, tapi hadiratnya ada di dalam hidupmu. Hari ini kita mau mulai ibadah kita. Mari nikmati kehadiran Tuhan dalam ibadah ini. Rasakan, dan saya berdoa melalui ibadah streaming ini kita semua diberkati. Selamat menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah Maiji online ini. God bless you. Oke, shalom Maiji. Oke, apa kabar kalian semua? Oke, saya percaya mungkin sudah banyak yang sudah jenuh di rumah, sudah sebulan ini tidak bisa kemana-mana, atau kangen mungkin sama gebetan, atau kangen sama sahabat, atau kangen sama guru mungkin. Jarang ya, tapi apapun keadaan kalian saat ini, yuk saya ajak kita semua mau sama-sama satukan hati, dimanapun kalian berada, kita mau fokus sebentar, kita mau datang pada Tuhan untuk beribadah. Ya, mari kita selalu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami telah berkumpul di tempat ini Bapa. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau mulai ibadah ini Bapa. Mungkin Tuhan kami tidak dapat berkumpul di suatu tempat Bapa, tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu Tuhan, penyertaan-Mu tetap ada di setiap ibadah ini Bapa. Kami percaya Tuhan jarak tidak menjadi hambatan bagi kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Berkati Tuhan dari awal hingga akhirnya ibadah ini Bapa. Semuanya kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semua siap memuji nama Tuhan. Amin. Oke. Kita mau sama-sama katakan. Sediakan bagiku segala kekhawatiran hidupku pun terganti terang-Mu. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Kan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan mulia. Tangan terangkat, dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Baik saja kita mau sama-sama katakan. Sekali lagi. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Kan kami akan sorak terhebat bahwa Kau Raja
berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Sama-sama katakan, kan kami angkat sorak terhebat, bahwa Kau Raja berkuasa dan muat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Kan kami angkat sorak terhebat, bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Beri sorak-sorai begitu kan? Oke, saya percaya semuanya masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Oke, kita percaya bahwa Allah kita adalah yang luar biasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yuk sama-sama di saat seperti ini pun, saya mau ajak teman-teman semua dimanapun kalian berada, kita mau sama-sama bersorak-sorai, kita mau sama-sama sampaikan, kita mau sama-sama utarakan, kita mau sama-sama nyatakan. Through you, I can do anything, I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, stronghold not broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sama-sama bisa bertepuk tangan. I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, stronghold not broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yuk mari sama-sama katakan, I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, stronghold not broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Ya, saya mau ajak teman-teman, apapun keadaan kalian saat ini, kekhawatiran kalian saat ini, mungkin karena corona nggak selesai-selesai, ya saya ajak kita mau sama-sama katakan,
I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Sekali lagi, I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Stronghold are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Stronghold are broken. I am living by faith. Sama-sama katakan, nothing is impossible. I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, tidak hanya ketika kami beribadah di gereja Tuhan, kami percaya Tuhan, dimanapun kami ibadah Tuhan, walaupun lewat online sekalipun Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau tetap melawat setiap kami Tuhan. Aku percaya Tuhan, dimanapun teman-teman berada saat ini Tuhan, Kau yang lawat Tuhan, buat setiap teman-teman yang ada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, mari kita datang di hadirat Tuhan, mari bawa hati kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Oh, yeah. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami di dalam lembah kelam Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu Tuhan yang menolong setiap kami Tuhan, menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu Tuhan, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku,
Ku yakin Kau bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari sembah Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Mari naikkan ucapan syukur kita dimanapun kalian berada. Mari naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari bawa hati kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Yesus Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar Roh Kudus yang bekerja atas setiap hidup kita malam hari ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja atas kehidupan kalian. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Yes. Oh terima kasih Yesus. Haleluya. Berjalan ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Mari saya ajak, letakkan tangan kalian, tangan kanan kalian di dada kalian. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah
Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saja kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan Juru Selamat setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau masih beri kami kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang selalu urapin setiap kami, Kau yang selalu jagain setiap kami Bapa. Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu Tuhan, kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Kalau setiap kami Tuhan sebenarnya kami mau mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan Kau yang berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai Tuhan Kau pakai lidah bibirnya Tuhan, biarlah Tuhan yang pakai Tuhan kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Oke, salam teman-teman Maiji dimanapun teman-teman berada. Kita ketemu lagi di ibadah online kita hari ini di bulan yang baru yaitu bulan Mei. Saya sering lupa, kadang-kadang bulan April terus, kebanyakan di rumah saja ya. Di bulan April kemarin kita ada tema yang masih kita ingat sampai sekarang, yaitu He is Risen. Kemarin saya sama teman-teman saya, ada Devin, ada Cahyo, kita ngobrol-ngobrol bareng tentang He is Risen. Maknanya sungguh luar biasa, dapat sharing dari teman-teman. Yang pertama itu adalah tentang penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, dengan He is Risen atau Allah bangkit itu, Dia ada dalam kehidupan kita, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiga, He is Risen atau Allah bangkit itu merupakan penggenapan janji Allah, dan Allah itu memberikan harapan baru bagi kita. Harapan baru di saat teman-teman galau, mungkin teman-teman sedih, teman-teman mungkin lagi dalam masa-masa yang suram, down. Nah, Allah bangkit untuk memberikan pengharapan baru. Nah, untuk di bulan yang baru ini, yaitu bulan Mei, kita ada tema baru, yaitu hadirat Tuhan. Kita akan masuk ke dalam tema baru 1 bulan ke depan ini. Sebelum kita bahas tentang hadirat Tuhan, kita perlu tahu dulu nih, hadirat Tuhan itu seperti apa. Hadirat Tuhan dalam kehidupan kita itu bermakna seperti apa, dan bagaimana supaya kita merasakan hadirat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita baca di Matius 6 ayat 9 sampai 10. Matius 6 ayat 9 sampai 10. Kita akan tahu apa itu hadirat Tuhan. Saya baca Matius 6 ayat 9 sampai 10. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang omnipresent, Allah yang selalu ada di mana-mana, Allah yang bisa ada di mana-mana. Makanya dituliskan dalam ayat 9 dan ayat 10 ini berbicara tentang doa Bapa kami, bahwa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hadirat Tuhan itu berbicara tentang kehadiran Allah, sehingga kita bisa merasakan kedamaian di bumi seperti yang bisa kita rasakan di surga. Hadirat Tuhan itu juga berbicara tentang Allah hadir dalam kehidupan kita, Allah hadir di sekeliling kita, Allah hadir dalam hidup kita, Allah hadir dalam pekerjaan kita,
Allah hadir dalam kegiatan-kegiatan kita, mungkin pembelajaran kita, Allah hadir dalam dimanapun kita berada. Hadirat Tuhan itu bermakna luar biasa. Kita akan belajar dari satu tokoh yang menurut saya luar biasa, bagaimana hadirat Tuhan itu yang pertama membawa perubahan yang luar biasa dalam diri seseorang. Kadang orang berpikir bahwa aku seperti ini, aku berubah harus seperti apa. Nah, seseorang ini dia menjadi luar biasa karena hadirat Tuhan hadir dalam kehidupannya. Mari akan kita lihat di Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 9. Kisah Para Rasul. Sebentar, saya bingung pakai handphone ini ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 9 dan 10. Nah, hari ini kita akan belajar hadirat Tuhan yang membawa perubahan dari seseorang yang menurut saya luar biasa. Seseorang yang sebelumnya itu dia adalah musuh bagi orang Kristen. Yang sebelumnya dia adalah orang yang membenci orang Kristen, bahkan menganiaya orang Kristen. Tapi dengan hadirat Tuhan itu hadir dalam kehidupannya, dia menjadi seseorang yang luar biasa. Berubah bahkan dari yang jelek menjadi yang buruk. Dari orang yang dahulunya menyiksa tubuh Kristus menjadi orang yang memelihara tubuh Kristus, bahkan mengembangkan. Kita akan baca Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 9. Kita bicara tentang Saulus. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, ia maksudnya adalah Saulus, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah, pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka terbangun-bangunlah teman-teman seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Kita akan belajar satu makna hadirat Tuhan membawa perubahan dari orang ini. Seorang Saulus. Kalau teman-teman sudah sering dengar ceritanya, Saulus itu dia orang yang cukup berpengaruh dalam kekristenan, orang yang cukup luar biasa dalam kekristenan, bagaimana dia menyebarkan kekristenan kemanapun. Tapi kita tahu bahwa sebelumnya dia adalah orang yang menganiaya. Nah, kita memaknai bahwa hadirat Tuhan itu hadir untuk membawa perubahan. Kalau mungkin kita lihat Saulus, hadirat Tuhan hadir dalam suatu cahaya yang memancar dari langit. Kelihatan kayak wow gitu ya. Tapi pernah enggak teman-teman menyadari hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan teman-teman dalam bentuk yang lebih soft, yang lebih menenangkan? Saya tuh mau cerita kehidupan saya. Saya bukan kayak Saulus yang menganiaya tubuh Kristus. Tapi saya pernah ada dalam masa-masa down. Bahkan saya ada dalam keadaan keimanan saya ini hilang. Saya tidak punya iman lagi kepada Tuhan, saya tidak punya lagi keimanan terhadap kekristenan. Hal itu saya alami pada saat saya kuliah. Karena maklumlah, anak muda masih mencari sana ke sini, anak muda yang selalu penasaran terhadap ini, itu. Akhirnya saya terjebak dalam suatu pemahaman yang salah tentang keimanan Kristen. Suatu saat saya ada dalam titik di mana saya nggak percaya kekristenan itu apa. Saya nggak percaya, bahkan saya nggak percaya Tuhan itu seperti apa. Akhirnya saya mencari kemana, tidak menemukan. Seperti Saulus. Kalau Saulus dia mencederai tubuh Kristus, kalau saya mencederai iman saya sendiri kepada Tuhan. Saya terus melakukan hal itu, saya tidak peduli kemana-mana. Yang saya pedulikan adalah, ya saya hidup seperti ini.
Tetapi lama-lama saya merasa capek sendiri. Sama seperti Saul. Melalui proses mungkin dia capek juga. Nah, saya ada dalam satu proses di mana saya capek sendiri. Akhirnya saya datang pada Tuhan. Nah, di saat itulah saya mengalami hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang datang di saat saya menyerahkan diri. Total. Saya menyerahkan diri saya tidak berkuasa terhadap diri saya. Tuhan itu datang memeluk hidup saya, bukan seperti Saulus rasakan, sebagai suatu cahaya yang memancar dari langit. Tetapi saya rasakan bahwa Tuhan itu memeluk hidup saya. Saya sudah seperti anak yang hilang yang kemana, tapi Tuhan itu mau memeluk saya. Hadirat Tuhan itu saya rasakan seperti seorang bapa yang memeluk anaknya, seperti seorang ayah yang mau memaafkan kesalahan anaknya, bahkan kesalahan yang paling fatal sekalipun. Di titik itulah saya merasakan bahwa saya harus berubah. Saya nggak bisa seperti ini lagi. Saya nggak bisa mempertahankan pandangan saya bahwa kekristenan itu seperti ini, Tuhan itu seperti ini, Yesus itu seperti ini. Di titik itulah perubahan itu terjadi. Kalau Saulus sampai dia dibutakan, sampai dia tidak bisa makan dan tidak bisa minum, itu berbicara tentang hati. Hati kita di-reset, hati kita dibalikan. Hati kita tidak bisa melihat lagi ke belakang seperti apa, tapi kita ke depan. Kita tidak lagi bisa makan minum dari masa lalu kita. Kita melupakan masa lalu kita menuju ke perubahan yang Tuhan hadir dalam kehidupan kita, perubahan yang lebih baik. Jadi hadirat Tuhan yang pertama membawa perubahan. Perubahan bahkan seseorang yang jelek sekalipun menjadi seseorang yang baik. Seseorang yang menganiaya Tuhan menjadi seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Perubahan yang sangat ekstrim. Untuk yang kedua, hadirat Tuhan itu membawa kedamaian. Seperti yang saya katakan tadi bahwa saat saya berubah dari seseorang yang membenci Tuhan, saat seorang yang mengingkari iman Kristen, saya menjadi seseorang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati saya. Saya merasakan bahwa Tuhan itu memeluk dan membawa kedamaian. Bukan kedamaian yang semu. Mungkin kalau teman-teman bisa membayangkan kedamaian, ya sementara itu kayak teman-teman lagi jatuh cinta. Seharian teman-teman punya masalah, seharian teman-teman diterjang banyak problem, mungkin teman-teman lagi pusing atau lagi apa, tiba-tiba dapat notifikasi dari cewek gebetan. Kayak gitu tuh langsung damai gitu kan. Atau tiba-tiba dapat suatu hadiah yang luar biasa, langsung ada damai. Tapi kedamaian di hadirat Tuhan ini jauh melebihi seperti itu. Kedamaian dalam hadirat Tuhan itu kita sampai bisa merasakan yang dikatakan tadi di Matius 6. Jadilah di bumi seperti di surga. Kedamaian yang kita rasakan itu bahkan melebihi apapun yang ada di dunia ini. Kita bisa merasakan mungkin kedamaian di saat kita jadian sama cewek, kita dapat hadiah, tapi jauh melebihi apa yang ada dalam dunia ini. Mari coba kita lihat di Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Kita bicara tentang hadirat Tuhan membawa kedamaian. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Mungkin ini ayat yang kalau teman-teman lagi lihat nih status teman, wah dia lagi galau, dia lagi sedih, kasih ini. Damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu, yang Yesus kasih ke teman-teman. Di saat Tuhan itu hadir dalam kehidupan teman-teman, Dia akan memberikan damai sejahtera. Bahkan melebihi, tidak seperti yang dunia berikan. Kalau dunia memberikan damai sejahtera yang seperti itu aja, yang mungkin kita bisa rasakan sama teman kita, sama pacar kita, sama dunia yang lain. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan ini jauh melebihi
apa yang bisa diberikan dunia ini. Makanya hadirat Tuhan itu menenangkan sekali. Saya sudah pernah merasakan hal itu dan saya pengen teman-teman juga merasakan hal itu. Terus bagaimana kita bisa merasakan hadirat Tuhan? Yang saya pelajari, yang saya renungkan, yang pertama adalah kita harus punya kesadaran bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Yang sering jadi masalah dalam kehidupan kita adalah kita tahu bahwa Tuhan itu ada dalam kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai hidup kita. Tetapi problemnya adalah kita nggak sadar kalau Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kita seringkali menggunakan tubuh kita ini semau gue. Kita seringkali menggunakan hidup kita itu terserah kita. Sama kayak contoh kita punya hidung. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kadang ya kita nggak sadar punya hidung ya cuman tiba saatnya hidung kita trouble, mungkin bumpet atau apalah, kita baru sadar bahwa oh ya aku punya hidung yang harus aku rawat. Nah, kadang kehidupan kita itu tidak sadar bahwa Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Allah itu selalu menuntun kehidupan kita. Efeknya kalau saat kita nggak sadar, kita seakan-akan tidak menempatkan Tuhan dalam prioritas kehidupan kita. Kita tidak menempatkan Tuhan menjadi yang pertama dalam kehidupan kita. Saat kita menghadapi masalah, kita cenderungnya lari ke hal yang lain. Kita cenderungnya pelarian. Kita cenderungnya mencari kedamaian yang ada di dunia ini. Padahal Tuhan sudah kemukakan, Tuhan sudah katakan pada kita bahwa hadirat Tuhan membawa damai sejahtera yang bahkan lebih daripada yang dunia berikan. Makanya yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama kita, bahkan dalam keadaan apapun kita. Dalam kita sedih, Tuhan hadir. Dalam kita senang, Tuhan hadir. Kuncinya adalah selalu sadar bahwa hidup kita ini bukan kita lagi, tapi hidup kita ini adalah Tuhan yang ada dalam hidup kita. Maka di saat Tuhan ada dalam hidup kita, maka apa yang kita lakukan itu selalu memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah di saat kita menyadari, maka kita harus selalu mencari Tuhan dalam kondisi apapun. Baik dalam teman-teman sedih, baik teman-teman galau, teman-teman senang, teman-teman bahagia, selalu cari Tuhan. Jangan lupakan tiap hari Tuhan. Selalu saat teduh, karena dalam saat teduh itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam saat teduh kita selalu mengkonekkan diri kita, mengkonekkan hati kita dengan hati Tuhan. Kita menyadari, kita merasakan damai sejahtera yang tidak bisa dunia berikan. Kita harus selalu terkonek dalam Tuhan, walaupun dalam kondisi seperti ini, kondisi sulit. Tapi percayalah teman-teman, bahwa di saat hadirat Tuhan itu hadir dalam kehidupan teman-teman, perubahan luar biasa, perubahan yang ekstrim akan terjadi dalam kehidupan teman-teman menjadi lebih baik. Dan hadirat Tuhan akan membawa damai sejahtera yang bahkan belum pernah teman-teman rasakan. Damai sejahtera yang akan teman-teman rasakan yang melebihi apa yang dunia berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertala dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mengingatkan kami bahwa hadirat Tuhan membawa damai sejahtera, membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau selalu melekat di hati-Mu Tuhan, kami ingin selalu ada dalam kehidupan-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan bahwa Allah yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami percaya bahwa Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan, dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, kami ingin terus mencari Engkau Tuhan dalam keadaan apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Kami saat ini serahkan setiap kami yang ada di sini, teman-teman yang ada di rumah, kami serahkan kehidupan kami dan kami percaya Allah yang menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat sore Maiji. Kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk sedikit interview dengan beberapa teman-teman pelayan Tuhan kita mengenai aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk stay at home selama pandemi corona ini masih melanda. Lalu bagaimana tanggapan mereka? Mari kita simak. Pertanyaan pertama,
Pernah nggak sih kalian ngerasa bosan saat stay at home? Kalau iya, biasanya kalian ngapain aja? Kalau bosen sih pasti pernah ya. Tapi biasanya aku itu bikin kayak list kegiatan yang bakal aku lakuin dalam satu hari itu. Kayak misalnya aku mau nonton drama Korea, belajar masak, atau apapun yang kalian suka. Karena kalau kita bikin list kayak gitu, entah kenapa waktunya itu jadi kerasa cepet banget gitu loh. Tiba-tiba udah malam dan nggak kerasa. Dan itu bakal bisa ngilangin rasa bosan kalian. Pasti pernah ya aku ngerasa bosan. Tapi biasanya buat ngabisin waktu, aku suka masak-masak yang kayak di TikTok. Kalau enggak ya ngerjain tugas sekolah. Kalau enggak bantuin orang tua. Kalau enggak ya sekedar nonton TV. Atau main HP. Atau main sama adik, kakak, drakoran, dan lain-lain. Juga nggak lupa renungan ya guys. Pernah, pastinya pernah. Dan sering malahan bosan. Dan biasanya kalau aku bosan itu aku nonton TV, main HP, main game, menggambar, baca novel, main TikTok, terus nonton film. Dan kalau misalnya aku benar-benar boring banget, udah nggak tahu mau ngapain lagi, biasanya itu aku bersih-bersih kamar. Jadi kayak barang-barang udah nggak kepake tuh aku buang-buangin, jadi biar rapi gitu loh. Apalagi kalau bosen ya, jadi kan biasanya hal yang paling enak itu ada di kamar, bisa ngapain aja di kamar gitu kan. Jadi kayak biar enak dilihat gitu kamarnya. Pertanyaan kedua, apa hal positif yang bisa kalian ambil dari hashtag di rumah aja? Hal positif yang aku ambil dari di rumah aja yaitu lebih banyak aja waktu sama keluarga. Jadi kayak bisa lebih quality time gitu. Kayak biasanya kan kalau lagi hari-hari biasa sebelum corona kan keluarga kita biasanya lebih sibuk sama kegiatan sendiri-sendiri. Kayak misalnya ayah kerja, terus kakak yang udah kuliah mungkin itu sibuk sendiri. Nah dengan adanya karantin dan semua pekerjaan dilakukan di rumah, itu jadi kayak lebih banyak waktu buat kumpul-kumpul. Jadi kayak ada waktu buat quality time gitu. Kata Korenta nggak seperti yang aku pikirin sih. Kayak yang tadinya nggak suka masak-masak jadi suka karena viral. Yang kayak di TikTok atau di mana Instagram. Kayak yang apa sih yang tadinya nggak suka olahraga jadi lebih sering workout di rumah. Karena mungkin mereka berpikir kerjaan mereka kok cuma makan tidur gitu doang. Terus ada yang mungkin tadinya orang tua pergi kerja terus, jadi lebih punya waktu buat keluarga. Yang tadinya kita les, yang tadinya kita main sama temen, itu jadi mungkin kita punya waktu yang lebih sering di rumah buat keluarga, berbincang bareng, ngambil bareng gitu. Dari karantina ini hal yang positif yang aku dapat itu bisa makin dekat sama keluarga yang tadinya kita sibuk gara-gara mungkin tugas sekolah, kita sekolah, terus ada yang kerja. Jadi kita karena karantina ini jadi kan libur tuh, jadi kita bisa lebih banyak waktu sama keluarga. Terus yang tadinya sama temen, yang temennya jauh jarang komunikasi karena kesibukan kan. Jadi karena karantina gini jadinya temennya banyak waktu buat ngobrol-ngobrol sama kita lewat HP, lewat WA, lewat video call mungkin gitu. Terus kalau misalnya yang aku dapet sih kayak yang tadi aku nggak bisa masak, jadi bisa masak, belajar masak gara-gara karantina. Yang paling utama sih lebih mendekatkan diri, menjalin hubungan sama Tuhan, itu yang paling utama. Pertanyaan ketiga, apa aja hal yang kalian lakukan untuk mendukung pemerintah dalam pencegahan COVID-19 ini? Nah, kalau untuk mencegah terjadinya penularan virus corona, aku sih mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu stay at home aja dan jangan kemana-mana. Tapi kalau misalnya mengharuskan kita buat keluar dari rumah, jangan lupa pakai masker dan hindari interaksi atau kontak fisik dengan orang lain. Selain itu, jangan lupa jaga kebersihan, selalu cuci tangan, dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Ya, aku sebisa mungkin nggak keluar rumah kalau emang itu nggak penting-penting banget. Kalau semisal terpaksa keluar ya pakai masker, juga tetap jaga kebersihan diri dan lingkungan. Juga habis mungkin keluar dari rumah, pulang rumah langsung mandi atau langsung ganti baju atau apa. Buat mencegahnya itu kalian tuh harus mulai dari diri kalian sendiri. Jadi kalian tuh harus jaga diri kalian dulu.
dengan cara jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, rajin olahraga, minum vitamin. Kalau kalian habis keluar rumah, kalian harus rajin cuci tangan. Dan kalau kalian lagi di luar rumah, jangan lupa pakai masker sama kalau bisa bahan sanitizer. Dan jangan lupa juga berjemur, karena berjemur itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi kita itu gak gampang yang namanya sakit, jadi virus itu bye-bye. Pertanyaan yang terakhir, meskipun selama pandemi COVID-19 ini kita semua nggak bisa ibadah secara langsung di gereja, tetapi apakah kalian tetap jaga hubungan sama Tuhan? Ya dong, kita harus tetap ibadah, berdoa, saat teduh, dan jaga hubungan dengan Tuhan. Nah, walaupun kita nggak bisa datang ke gereja kayak biasa, tapi kita tetap bisa ibadah, yaitu dengan cara ibadah online yang bakal di-share sama Maiji di YouTube-nya My Generation setiap hari Sabtu jam 5 sore. Tetap dong harus seminggu sekali kita biasanya ada konsel online, sharing bareng sama teman-teman. Kalau kita harus ngelakuin physical distancing sama orang luar, kita nggak boleh ngelakuin hal yang sama Tuhan, kan? Tetep dong, jangan sampai tuh yang namanya kita putus hubungan sama Tuhan. Dalam situasi kayak gini apalagi, harusnya kita itu makin dekat sama Tuhan, makin lebih mengenal Tuhan dengan cara rajin beribadah, rajin saat teduh, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, selalu mengucap syukur sama Tuhan, dan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian interview kita kali ini. Jangan lupa teman-teman semua untuk terus ikuti ibadah online Maiji di YouTube My Generation setiap Sabtu jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati. Hai Sobat Maiji, bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, dapat mengirimkan dana melalui GoPay, OVO atau Dana di nomor 085725351003 atau ke rekening BCA 3820787888. Terima kasih, sampai jumpa Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.